Sekarang perang antara Rusia dengan siapa? Ukraina. Waduh, tentara besar melawan dengan tentara kecil. Mirip ini banyak orang Kristen yang berdoa di basement mall, basement gedung. Menurut mereka itu sekali mereka satu nuklir aja jatuh di situ, waduh rata tanah itu kota-kota di Ukraina ini. Mereka berdoa memuji Tuhan. Ya kita tidak tahu, kita juga berdoa, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi itu sudah kita bilang, perang bangsa dengan bangsa lawan berhadapan, suku dengan suku, bahkan saudara dengan saudara pun bisa, jemaat dengan jemaat pun bisa ada clash. Artinya begini, keadaan ini tidak makin baik. Tapi saya percaya kalau Tuhan menyertai orang percaya, ada perbedaan. Amin. Alkitab berkata Maleakhi pasal terakhir, saya tidak hafal, tapi hanya berkata, aku akan berikan perbedaan. Orang-orang tahu beribadah, tahu melayani Tuhan, setia pengabdian penuh dengan Tuhan akan beda dengan orang-orang yang tidak pernah menghargai. Mungkin sudah lihat orang yang tidak menghargai Tuhan punya sukses. Itu hanya tunggu waktu. Tapi orang-orang yang tahu melayani Tuhan, menyadari penyertaan Tuhan, kita akan dipelihara oleh Tuhan. Itu janji Tuhan. Keadaan boleh resesi, tapi kita masih resepsi. Nah itu resepsi, itu pesta, itu makan, itu pertemuan, masih bisa berkumpul, masih bisa bersuka cita di dalam hadirat Tuhan, masih bisa makan, masih bisa minum. Orang lain sulit, tapi orang percaya sungguh-sungguh Tuhan, yang disertai Tuhan, ada penyediaan Tuhan. Ada di sini satu hari saya beli makan? Ada? Tidak ada kan? Kadang pun kami, saudara-saudara, nasi itu kadang kami taruh di kulkas. Kalau beras bagus, dimasak, ditaruh di kulkas, bias. Karena apa? Sisanya terlalu banyak. Sampai 3 isinya itu ditaruh situ. Maksudnya nanti kalau kita makan, kukus saja itu nggak bisa dibuang lagi. Padahal kami bukan orang kaya, sudah tahu sendiri kami membuat Tuhan. Kami gaji kalau kita di gereja Pantai Kosta ini, nggak ada gaji. Gaji itu 30 hari beruntung berdoa. Ya, bagaimana cara Tuhan hadirkan mujizat. Kadang sampai cicak yang biasanya di dinding nggak bisa dia makan nyamuk, dia turun di meja, dia makan itu apa yang ada di meja. Walaupun nggak mewah di meja ya, nggak mewah, sederhana, tapi melimpah. Itu penyertaan Tuhan. Bukan soal kita rumah hebat, bukan. Keperluanmu dicukupi. Saya berusaha mau diet, karena kalau kebanyakan makan, aduh. Apalagi sudah makan sop kaki kambing, aduh. Sudah makan babi guling, aduh. Tunggu aja 2-3 hari, kaki udah busuk. Asam urat. Saking berkat itu. Dan kalau saya tanya kepada saudara-saudara, pasti belum mengalami hal yang sama, amin. Masih bisa makan, masih bisa minum. Hanya kita berdoa semoga kita masih sehat kuat, biar kita masih berusaha dapat berkat. Amin. Percaya penyertaan Tuhan. Situasi sebenarnya memang makin sulit. Nggak tahu sesudah Omikron ini, apalagi yang muncul, apalagi kita nggak tahu. Tapi percayalah, kita yang terus setia, Tuhan akan menyertai kita. Amin. Tuhan akan pernah tinggalkan hidup. Tuhan akan membela. Yang kedua, yang ketiga, untuk melihat mujizat, coba kemenangan. Hakim-Hakim 7 ayat 2. Jadi begini guys. Ya, ini mulai masuk ceritanya ini. Ayat 1. Adapun Yerubbaal itu lagi Gideon bangun pagi-pagi dan serta segala rakyat bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Herod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit Mor di tempat. Berfirman Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada apa yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Yang ketiga ini saya bagi dua. Pertama, jangan angkuh, jangan sombong, jangan merasa hebat.
Tiga suku-suku Israel itu ada 12. Dikumpulkan oleh Gideon. Jadi tentaranya ada 32.000 orang. Tuhan bilang ke Gideon, terlalu banyak rakyat yang kau yang berkumpul bersama-sama. Padahal 32.000 lawan 137.000 kan masih kecil sebenarnya 32.000 orang itu. Tapi bagi Tuhan 32.000 masih terlalu banyak. Apa dasarnya Tuhan bilang? Jangan orang yang nanti mengalahkan orang di Midian ini, mereka ini yang 32.000 itu mereka akan berucap, karena hebat kuat saya, orang Midian itu kalah. Tuhan bilang masih terlalu banyak. Jangan mereka membanggakan diri, merasa diri lebih hebat, merasa diri tangankulah yang membuat aku menang. Perhatikan ini. Hindari yang namanya kesombongan. Amin. Rendah hati. Orang yang rendah Tuhan akan Jangan merasa karena saya hebat, karena saya kuat, pelayanan ini bisa jalan. Karena saya hebat, usaha ini bisa maju. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita harus belajar berkata. Kalau orang puji saudara, orang sanjung saudara, orang angkat saudara, bilang begini, puji Tuhan, semua karena berkat Tuhan. Amin. Belajar ucapkan. Jangan merasa diri karena hebat, karena kuat, dengan pencapaian prestasi kita, kehebatan kita, sehingga orang lain kita anggap siapa lo? Gak perlu kamu. Kita tidak merasa suku saya lebih berharga dari sukumu, status ekonomi saya lebih berharga dari engkau, saya lebih pantas melayani dari kamu. Tuhan melihat hindari itu yang namanya kesombongan. Sudah tahu iblis itu jatuh. Iblis itu namanya Lucifer. Dia orang nomor 2 dalam kerajaan Allah. Kerjanya itu cuma memuji-muji Tuhan, memimpin sepertiga malaikat memuji dan menyembah Tuhan. Timbul niat di hati dia, masih timbul baru ada niat, dia ingin menyamai Tuhan. Dia mau alih penyembahan itu bagi dirinya, bukan kepada Tuhan. Baru niat saja Tuhan langsung campakkan dia. Jadi ular, jadi iblis, jadi setan. Itu karena kesombongan. Sulit sekali Tuhan bekerja karena kesombongan itu sebenarnya awal dari sebenarnya kekalahan. Makanya Tuhan bilang kepada Gideon, terlalu banyak ini 32.000. Yang kedua apa? Bagian kedua. Ayat 3. Hakim-Hakim 7 ayat 3. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. 22.000 sudah sombong dan juga takut. Pulang 22.000 orang. Apa sih itu takut? Takut itu begini, negatif dan pesimis. Tiap hari negatif sudah dipikirkan, pesimis aja yang dipikirkan. Aduh, tidak mungkin saya maju, tidak mungkin saya diberkati, ya sudah nasib saya seperti ini. Karena Gideon sebenarnya tadinya begitu. Dia bilang, keluarga saya paling terkecil di suku Israel ya Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang kunjungi dia. Kamu pahlawan, kamu kuat, kamu bisa memenangkan perang. Dia bilang, Tuhan saya ini kecil, saya ini gak punya apa, gak bisa. Tapi Tuhan, padahal memang dia itu penakut ini Gideon kalau sudah baca pasal 10. Tapi Tuhan bilang, hei pahlawan pemberani, engkau kuat, engkau mampu. Ternyata rancangan Tuhan buat saya dan saudara sudah Tuhan buat dari awal. Kita lahir itu nggak kebetulan. Kita itu pahlawan, kita itu orang kuat, bisa meraih yang namanya kemenangan. Makanya hal yang sama ketika Gideon ini takut dan Tuhan pulihkan dia bilang ke rakyat ini, siapa yang takut pulang. Takut itu pesimis, negatif. Aduh, Omikron ini takut nanti saya kena, gimana
aduh ini sudah proyek ini sudah mau habis, ini proyek ini aduh menguntungkan, aduh gimana ya kesan proyek ini, apa saya masih bisa bekerja lagi. Jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Tuhan siapkan yang terbaik. Amin. Amin. Tuhan itu begitu. Kalau saudara setia, taat, penuh pengabdian kepada Tuhan, berkat Tuhan itu seperti tangga, step by step. Hari ini mungkin kau cuma naik sepeda, bisa kau bisa naik motor. Hari ini kamu bisa naik motor, nanti lagi kau pasti punya mobil. Cara Tuhan itu kan terkadang nggak bisa kita cerna. Ya sesuai dengan waktu Tuhan yang terbaik buat saya dan saudara, bagaimana Dia memberkati kita, bro. Jangan takut, jangan kuat. Di tengah situasi kalian saat ini, nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Tuhan pasti tolong, pasti Tuhan memberkati. Amin. Amin. Suami istri, mungkin tertutup jalanmu di hari ini, tapi ketika kau berserah, kau tidak takut, engkau berpikir positif, engkau tetap percaya akan firman, engkau tetap berserah, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Nah, bagian yang keempat. Ini bagian yang keempat. Saya baca